Langsung saja ini dia Kak Gloria Hanggu. Halo Kak Gloria. Halo Vena, terima kasih Vena dan Vita. Sama-sama Kak. Oke, perkenalkan semua, selamat pagi teman-teman. Nama saya Gloria Permata Hanggu, saya biasa dipanggil Gloria. Asal paroki saya dari keluarga Kudus Cibino, dan pada pagi hari ini saya bertugas untuk memandu webinar ekologi. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, pembicara pada hari ini adalah Maria Francisca Nyoman, atau biasa dipanggil dengan Siska. Halo Kak Siska, apa kabar? Boleh dong sapa-sapa sedikit teman-teman kita dan sekaligus perkenalannya. Halo, selamat pagi Gloria. Halo Sobat Kak Ekologi Siska. semuanya. Baik di sana, kabarnya kakak lagi di luar negeri ya? Ya, masih di Swedia. Ini sekarang kebetulan masih subuh. Ya, Wah. Semoga semangat dari Indonesia bisa ketular ke sini. Jadi, amin, tetap semangat. Kenalan dong Kak, dan sapa teman-teman kita nih. boleh, nama saya Maria Francisca Nyoman, boleh dipanggil Siska. Sekarang saya baru lulus S2, master di Swedia. Lagi sibuk di project summer project di sini, dan semoga hari ini bisa menyampaikan materi yang bermanfaat buat semuanya. Baik, terima kasih Kak Siska. Tetap semangat ya, walaupun pagi-pagi gini harus memaparkan materi yang tentunya berguna bagi kita semua. Baik, teman-teman Sobat Ekologi, aku jelaskan sedikit ya latar belakang mengenai Kak Siska. Nah, seperti yang tadi dibilang Kak Siska baru aja menyelesaikan S2-nya di Joint Master Degree. Artinya selama 2 tahun ini telah melakukan pembelajaran di 3 universitas yang berbeda, yaitu ada di Irlandia, di Prancis, dan juga di Swedia. Dan tentunya Kak Siska punya nih beberapa karya yang dipublikasikan dalam penelitiannya. Pada tahun 2017, jurnalnya telah diterbitkan di British Food Journal, dan pada tahun 2016 telah diterbitkan di Journal of Food Technology and Industry. Waduh, keren banget ya Kak Siska. Sangat kompeten pasti di bidang pangan ini, dan tentunya berguna bagi kita semua. Baik, teman-teman ekologi, seperti webinar pada hari ini kan kita sudah melihat ya judulnya, tetap eksis dan produktif walaupun minim jajan di luar. Kata minim jajan, berarti kita ngomongin tentang makanan nih Sobat Ekologi. Apalagi kita yang sedang melakukan WFH ataupun sekolah online sering banget nih jajan, entah itu pesan di Gojek atau GrabFood ya, pokoknya untuk memajakan lidah-lidah kita ya dengan berbagai macam kompleks. Tapi perlu diketahui sendiri kalau fungsi makanan itu udah jauh, udah sampai pada tahap lifestyle. Artinya di situ kita ada eksistensi dan juga prestis. Seperti ini teman-teman. Biasanya kita kalau untuk makan sekarang kan suka banget nih ke kafe yang lagi hits, populer, pokoknya ya biar bisa di-upload gitu makanannya di sosial media kita biar keren. Nah, di situ berarti ada eksistensi. Tapi di judulnya sendiri kita minim jajan tapi tetap eksis dan produktif. Itu gimana ya? Ditambah lagi hashtagnya ada baik untuk diri kita, baik untuk negara maupun untuk bumi. Semakin penasaran ya maksudnya dari tema kali ini apa. Tapi sebelum kita mulai pemaparan webinar pada hari ini, aku mau jelaskan sedikit. Bagi yang ingin mau bertanya tentang materi ini, silakan ketikkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, silakan Kak Siska jelaskan tentang materi pada hari ini. Saya persilakan. Terima kasih Gloria. Sudah terlihat belum ya screen-nya? Sepertinya sudah, Kak. Silakan mulai. Oke, selamat pagi semua Sobat Ekologi. Jadi seperti di-sharing sama Gloria tadi, ada sneak peek-nya ya. Hari ini kita mau sharing-sharing tentang gimana sih sebenarnya pangan itu di hari pangan dunia ini, gimana pangan itu sebenarnya bisa menjadi sarana pelayanan buat kita yang bisa menjadi
sarana berbuat kebaikan, nggak cuma buat diri sendiri, tapi buat negara kita dan juga bumi kita. Topik yang diangkat itu tetap eksis dan produktif meski minim jajan di luar. Hashtag baik untukku, negaraku, dan bumiku. Langsung aja ke agendanya, nanti akan dibagi jadi 3 segmen. Yang pertama, kita akan bahas tentang kebutuhan pangan masa kini. Kemudian, apa sih definisi dari baik untukku, negaraku, dan bumiku itu? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memenuhi kebutuhan yang nanti akan kita bahas di segmen pertama. Kebutuhan pangan masa kini. Nah, aku dulu ini sharing aja sebagai mahasiswa ya. Pasti aku juga diinfokan sama Romo Segu kalau yang audiens hari ini kebanyakan datang dari kalangan mahasiswa, selain juga dari ibu-ibu, ibu rumah tangga maupun wanita karir. Mungkin dari pengalamanku dulu ya sebagai mahasiswa, dulu waktu lulus SMA kan ada jeda waktu cukup panjang sebelum kita start semester 1. Dulu aku S1-nya di IPB, ada cita-cita sebelum sebelum mulai semester 1 tuh belajar masak, kan nanti tinggal di kosan. Cita-citanya sih kepengen masak makanan rumah itu di kosan. Tanya-tanya ke nenek, juga ke mama, atau ke tanteku juga gitu, yang masakan-masakan yang aku suka. Mungkin teman-teman juga ngerasain waktu itu ya. Tapi ternyata kenyataannya pada saat menjadi mahasiswa, mungkin ini nggak cuma di IPB, tapi di seluruh universitas juga seperti ini ya. Pada saat menjadi mahasiswa, kegiatannya kuliah, praktikum, laporan, tugas kelompok, ujian, ada rapat pengurus, panitia event A, B, C, D sepanjang tahun, kemudian ada ekstrakurikuler juga, misalnya dulu ikut Agria Suara dan juga basket aku, kemudian ada lomba A, B, C, D, ada waktu di IPB ada Olimpiade Mahasiswa IPB atau paper competition dan sebagainya. Kemudian di sisi satunya lagi kita juga ingin punya social life, pengen jajan sama teman atau makan di luar gitu. Nah, akhirnya 24 jam itu boro-boro mau menyisikan untuk makan ya. Kita aja udah kurangin waktu tidur gitu karena rapat sampai malam dan sebagainya. Kemudian personifikasi yang lain juga ini aku ambil dari sampel yang ada ya gitu. Misalnya cita-cita sebelum menikahnya itu mungkin kebanyakan lihat Instagramnya artis. Jadi lihatnya aduh masak cantik gitu ya, masak tetap cantik, terus disamperin suaminya, aduh istriku yang cantik, kemudian makanannya juga enak gitu. Tapi ternyata realitanya mungkin sebagai ibu rumah tangga kebanyakannya seperti ini ya, harus multitasking, tangan harus ada 10, harus bisa membersihkan rumah, harus bisa jagain anak, tapi juga harus siapin makan gitu. Jadi kadang-kadang tangan 2 itu nggak cukup. Kemudian ada juga dari sisi wanita karir gitu. Wanita karir punya anak, harus antar anak ke sekolah, cek PR-nya atau juga siapin bekalnya dan sebagainya. Tapi juga harus tetap komit sama kerjaan di kantor dan harus bisa memisahkan antara pekerjaan di kantor dan juga kebutuhan keluarga di rumah. Nah, kalau udah seperti ini, apa ya yang ada terbesit di otak kita? Gimana kita tetap bisa makan karena makan itu perlu dan kebutuhan primer, tapi tetap bisa menghandle semua kegiatan kita atau kewajiban kita nih. Mungkin ini dari versi aku dulu sebagai mahasiswa dan mungkin teman-teman juga ngerasain. Buat aku sih, jadinya yang penting murah, enak, banyak, praktis, dan nggak basi gitu. Kenapa sih nggak basi? Kayak misalnya beli pagi tapi bisa dimakan untuk siang atau sore gitu. Karena kegiatan terlalu padat sehingga tidak sempat untuk beli-beli lagi gitu. Jadi beginilah portofolio makanan mahasiswa gitu ya.
Misalnya malam-malam habis rapat, terus nggak ada lagi tempat makan yang buka, akhirnya ke warung kopi, beli mie instan. Kemudian kalau misalnya pagi-pagi berangkat, lapar, sarapan apa yang gampang, yang murah, gorengan. Jadi gorengan bisa di-keep, nah terus nanti siang bisa dimakan sama makan siangnya misalnya. Atau misalnya kalau lagi sempat ke warteg, bisa beli nasi sama usus. Kalau sama gorengan, sama juga telur goreng. Jadi kalau dulu sih kayaknya usus tuh mungkin buat aku pribadi itu makanan penyelamat ya, karena dia enak, murah, dan biasanya selalu ada gitu entah di bubur ayam atau di warteg-warteg itu biasanya usus ada. Terus bisa juga ayam crispy, atau juga pada saat lapar banget biasanya beli nasi Padang. Terus ini juga makanan warteg lainnya, dan satu lagi penyelamat mahasiswa biasanya martabak telur di malam hari gitu ya. Nah, buat sebagian insan yang lain nih, misalnya tadi wanita karir atau ibu rumah tangga, kalau misalnya lagi lelah atau seperti apa, kewajiban yang lain banyak dan nggak sempat masak, akhirnya food delivery itu adalah jalan ninjaku gitu, supaya semua bahagia dan semua senang. Yang penting keluarga terpenuhi kebutuhan makanannya, jadi nggak ada komplain, kok nggak ada makanan di rumah. Nah, ini order aja supaya bisa makan bareng-bareng, makan enak gitu. Jadi nggak ada komplain dari manapun gitu, dan kita pun juga senang. Maksudnya kayak istrinya pun senang karena udah selesai kerja di kantor dan nggak usah masak lagi. Biasanya order sushi, pizza, atau Chinese food. Kemudian juga zaman sekarang mungkin lagi ngetren tuh ini ya, tteokbokki atau makanan-makanan Korea lainnya gitu. Nah, saat aku punya rezeki lebih misalnya, ya biar keren makan yang ala luar negeri dong. Gitu. Jadi misalnya ada kesempatan makan di luar sama teman-teman atau sama keluarga, akhirnya pengen foto-foto. Tujuannya apa? Biar bisa di-sharing ke sosial media, sharing bahwa ini kemarin aku lihat di film apa nih, Hometown Cha-Cha-Cha misalnya, series Hometown Cha-Cha-Cha atau Hospital Playlist. Nah, sekarang aku bisa makan itu sendiri dan bisa di-post dan dibanggakan gitu. Nah, jadi kesimpulannya untuk sesi 1 ini adalah, untuk hidup, aku tuh butuh yang murah, enak, banyak, dan praktis. Tapi kalau untuk eksis, aku juga butuh yang Instagramable. Itu tuh kebutuhan kehidupan masa kini. Dan eksistensi itu memang kebutuhan dasar manusia. Tapi dulu tidak diwadahi sosial media, sekarang diwadahi sosial media. Nah, pertanyaannya, apakah yang murah, enak, banyak, dan praktis itu harus selalu kurang sehat? Kayak gorengan-gorengan tadi. Dan yang kedua, apakah yang Instagramable itu harus selalu dari luar? Entah itu dari jajan di luar atau dari luar negeri. Nah, menghubungkan dengan topik kita, bagaimana sih sebenarnya makan yang baik untukku, negaraku, dan bumiku, tapi juga memenuhi kebutuhan kita yang di atas tadi nih? Nah, itu nanti kita coba bahas di segmen yang kedua. Aku kembalikan ke Gloria dulu nih. Banget Kak Siska, yang Kak Siska ngomong itu sangat relate dengan kehidupan kita sekarang ya, tentang yang sesuatu yang Instagramable ataupun ya pokoknya yang eksistensi untuk kita lah, dan nggak mau ribet gitu, sukanya yang instan. Tapi rasa kegelisahan itu akan dijawab nanti ya teman-teman, karena Kak Vena akan membawakan games yang seru banget, dan tentunya ada hadiah-hadiahnya dong. Jadi biar kita makin fokus ya pemaparannya, kita main games dulu. Nah, aku berikan ke Kak Vena. Kak Vena. Halo, Kak Gloria, terima kasih ya. Tadi kita udah dengerin sesi 1, sesi satunya menarik, bikin penasaran, bikin tambah pengen denger lagi kan Kak, buat sesi kedua. Nah, kita mau main games nih, buat di antara sesi 1 dan sesi 2. Gamesnya adalah tekan.
tebak makanan. Wah, Nah, seru nih Kak. Iya, jadi tadi kan Kak Siska udah bahas tentang makanan-makanan yang murah, makanan-makanan yang Instagramable, udah banyak juga kan ya foto-fotonya. Nah, jadi di games kali ini kita mau menebak gambar makanan. Gimana cara mainnya? Cara mainnya gampang banget. Jadi nanti di layar akan ada gambar makanan yang sudah dipixelize, terus nanti ada juga pilihan jawabannya. Jadi tugas Sobat Ekologi tinggal memilih aja nih mana jawaban yang benar. Nanti jawabannya tinggal ditulis di kolom chat seperti itu. Wah. Sepertinya sudah cukup jelas ya Kak Sudah untuk jelas sih, peraturannya. Tapi mungkin bisa nih dikasih tahu contoh soalnya buat teman-teman atau buat biar tambah jelas lagi kita mau ke contoh soal. Nah, ini dia gambarnya. Kira-kira itu gambar apa ya Kak? Tadi ini tuh ada di slide-nya kasih. harusnya yang memperhatikan bisa jawab ya Kak. Harusnya putih-putih, terus ada oranye hijau gitu di tengah-tengahnya. Kira-kira apa? Kita buka pilihan jawabannya, silahkan. Ya, gambar makanan apakah tadi? A. Gimbap, B. Lemper, C. Lontong, atau D. Sushi? Wah, kira-kira apa nih? Boleh nih teman-teman silahkan menjawab. Oke, kita lihat dulu. Udah banyak banget yang jawab di kolom chat. Wah, kalau gitu kolom chatnya boleh kita tutup dulu. Ya, karena ini contoh, jadi kita tidak mencari pemenang Iya, ya. ini kita cuma mau lihat apakah Sobat Ekologi udah mengerti cara bermainnya dan ternyata udah paham semua ya. Nah. Kita lihat siapa. Oh, kita reveal jawabannya dulu sih Kak. Jawabannya. Oke, kita reveal jawabannya. Jawabannya, kita lihat jawabannya. Oke. Next slide. Nah, jawabannya adalah sushi. Oke, sekarang kita mau lihat nih siapa yang paling cepat dan siapa yang paling tepat. Boleh. Mungkin kita dilihat. Kita lihat di chatnya. Oke, ada siapa? Boleh ke atas lagi. Ada siapa tuh Kak? Ada Masih. siapa itu? Octavia Rangkatuani. Oke, selamat kepada Okta. Oh, tapi ini kan contoh soal ya. Jadi buat Okta, mohon maaf belum ada hadiah. Mungkin bisa ikut di next soalnya. Oke. Mungkin kita langsung ke soal sebenarnya nih Kak Vena. Oke, soal pertama silahkan diperhatikan nih Sobat Ekologi semua. Kira-kira apa nih? Ada merah-merah, ada putih, ada kuning Kak Vena? Itu kayaknya di mangkok gitu ya, warna kuah yang pedes-pedes gitu. Wah. Apa tuh? Langsung aja kita buka jawabannya, pilihan jawabannya. Nah, ada A. Seblak, B. Tteokbokki, C. Bibimbap, atau D. Nasi goreng. Kira-kira apa tuh? Coba boleh dibuka kolom chatnya. Sudah dibuka? Oke, silahkan diketik jawabannya. Kita mau tutup kolom chatnya dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sebelum kita lihat pemenangnya, kita mau reveal jawabannya bareng-bareng dulu. Apa tadi jawabannya? Kita lihat. Ya, jawabannya adalah tteokbokki. Wah, mungkin kita cari nih siapa yang paling cepat tadi pertama. Ada siapa? Kak Dita. Tteokbokki ini tuh makanan kesukaannya Kim Sono. Wah, tahu gak sih Kak siapa nih pencinta Korea sekali. Wah, kalau yang nonton Hometown Caca pasti tahu banget ya. Iya, Kim Sono. Dia suka banget sama tteokbokki. Siapakah yang menang, Kak? Oke, siapa ya? Boleh ke atas lagi. Mungkin mulai dari ada Octavia lagi. Oke, yang menang Octavia. Stop. Nah, tuh Octavia Rungkat. Oke, selamat kepada Octavia. Kayaknya dia semangat untuk mendapatkan hadiah. Iya, benar. Kita masih punya satu hadiah lagi ya, Kak. Satu soal terakhir. Kita boleh lihat. Langsung kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Agak nggak jelas ya ini gambarnya, kurang jelas. Oh, kolom chatnya kita tutup dulu, boleh? Ya, oke.
Kita lihat lagi ya, boleh diperhatikan lagi gambarnya. Kira-kira apa nih? Ini agak berwarna tapi agak kuning-kuning ya Kak. Tadi agak Kuning, hijau, iya. agak merah, sekarang kuning nih. Sekarang kuning-kuning. Apa kita boleh buka pilihan jawabannya? Gambar makanan apa tadi? Ami instan, belaksa, ceramen, atau tom yum? Boleh dibuka kolom chatnya, silahkan. Silahkan diketikkan jawabannya. Oke, silahkan mengetikkan jawabannya. Wow, ramai Kak. Wah, ramai ya. Ramai sekali. Langsung aja kayaknya kita tutup. 1, 2, 3. Ya, kita tutup kolom chatnya. Oke. Kita cari pemenangnya sekarang, Kak. Oh, Kita sebelum review cari, jawaban kita review dulu dong ya. Iya, betul banget. Kita Udah belum pengen tahu cepet-cepet jawaban dapat pemenang mana. aja. Oke, kira-kira jawabannya apa nih? Wah, jawabannya mie instan. Siapa? Makanan andalannya anak kos banget kos nggak sih, Kak? banget. Iya, benar banget. Saat sudah, apalagi hujan-hujan dingin-dingin. Malam-malam. Juara banget mie instan ini. Oke. Kita lihat siapa pemenangnya. Oke, ada Cynthia Kenis Gultom. Ada Cynthia Kenis Gultom. Oke, selamat kepada Okta dan Cynthia. Nanti silahkan untuk menghubungi Bimo atau boleh juga mencantumkan kontaknya di kolom chat nanti setelah acara ini selesai ya. Oke, untuk sesi games pertama ini cukup sekian dari kami. Kami kembalikan kepada Kak Gloria. Silakan Kak Gloria. Terima kasih Wena dan juga Dita yang telah memandu game. Aduh, seru banget. Aku lihat di kolom chat itu pada antusias semua. Dan tentunya makin semangat dong untuk ikut pemaparan kali ini. Nah, aku ingatkan kembali, bagi yang ingin bertanya, silakan tanya di kolom komentar ya, saat Kak Siska menjelaskan pemaparan materi pada hari ini. Oke, terakhir kan Kak Siska bilang, gimana sih makanan yang yang baik untuk kita, untuk negara kita, dan juga bumi kita, yang tentunya murah, sehat, ya kalau bisa Instagramable dan estetik. Kalau saya tebak-tebak sih, kalau ada kata negaraku, kayaknya akan bahas tentang local food ya, kan lagi tren nih, orang membumingkan atau mengeluh-elukan tentang local food. Ya, silakan Kak Siska untuk dijelaskan materi ini. Kak Siska. Ya, Gloria. Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih Gloria. Tadi kuisnya seru banget ya gamesnya. Selamat buat Okta dan Cynthia. Kita lanjut ke segmen 2. Semoga nanti ada pemenang lainnya di segmen 2. Nah, kita masuk ke sesi 2, definisi baik untukku, negaraku, dan bumiku. Pertama, baik untukku dulu. Sehat. Tahukah kamu bahwa makan tidak sehat itu mendekatkan kita kepada Tuhan? Kok gitu ya? Tapi dengan cara yang kurang baik nih. Jadi berdasarkan data statistik, pembunuh atau penyebab kematian tertinggi di Indonesia itu adalah 3 penyakit ini. Stroke, jantung, dan diabetes. Ini nggak jauh berbeda dengan data-data di berbagai belahan dunia ya. Karena aku sendiri background-nya atau passion-nya adalah food development yang untuk memerangi malnutrition dan degenerative diseases atau penyakit-penyakit yang terkait dengan pola hidup. Gitu. Jadi kurang lebih pemetaannya cukup sama. 3 penyakit ini menjadi penyebab kematian yang tertinggi di dunia. Dan khususnya ini aku ambil untuk di statistik di Indonesia. Tadi aku udah bilang bahwa 3 penyakit ini terkait dengan pola hidup. Pola makan, pola tidur, olahraga, seperti itu, ini sangat berpengaruh. Nah, kemudian aku merefleksikan nih, kita itu selama 2 tahun terakhir memerangi COVID dengan sebegitunya. Dengan prokes ketat, dengan partial lockdown, terus PPKM, kemudian juga double masker sampai sulit bernafas gitu ya. Terus makan harus 20 menit, dan sebagainya. Tapi kita tuh nggak pernah memerangi 3 penyakit ini dengan sebegitunya. Padahal 3 penyakit ini udah membunuh banyak sekali orang gitu.
Jadi apa yang mau aku sampaikan di sini adalah bahwa kalau kita bisa memerangi COVID dengan sebegitunya, coba yuk kita juga perangi penyakit ini dengan mencoba dengan hidup lebih sehat, dengan makan lebih sehat. Nah, biang keladinya, kalau dari sisi pangan itu adalah tiga komponen ini. Yang pertama gula, kedua garam, dan ketiga lemak. Kebayang ya, pada saat aku sebutkan tiga komposisi ini atau tiga komponen ini, berapa banyak yang udah kita telan? Mungkin nggak hari ini karena masih pagi. Kemarin atau setiap weekendnya kita makan di luar itu berapa banyak gula, garam, lemak yang kita makan. Misal kita lagi pengen minum boba gitu karena lagi stres atau lagi banyak kerjaan, atau misalnya lagi lembur terus pesan fast food. Itu udah berapa banyak yang kita telan di dalam tubuh kita. Padahal sebenarnya yang kita boleh makan per hari itu hanya segini loh, 50 gram gula atau 4 sendok makan, 5 gram atau 1 sendok teh garam, dan 67 gram atau 5 sendok makan minyak. Jadi kebayang ya kalau misalnya kita makan gorengan, satu gorengan aja yang di deep fried itu udah berapa banyak oil yang kita masuk ke dalam tubuh. Apalagi sekarang itu, dulu sih terakhir waktu aku di PB, nggak tahu sekarang ya, gorengan itu 2003 ya. Jadi mungkin orang bisa beli 2000 atau 4000 dalam satu hari. Nah itu udah berapa banyak lemak yang masuk ke tubuh kita. Begitu juga dengan jajanan sekarang, kayak yang boba itu gulanya juga sangat tinggi. Nah, jadi itu tadi tentang kesehatan, gimana kita tiga komponen itu harus kita perangi bareng-bareng supaya kita dekat sama Tuhannya itu cukup dari hati aja, nggak usah secara fisik. Nah, yang kedua, baik untukku dan bumiku, itu salah satunya dengan cara makan di rumah atau yang rumahan. Kenapa sih rumahan itu baik? Pertama, karena jajan berlebihan itu boros ya, Bun. Kemudian yang kedua, kita balik lagi ke gula, garam, lemak tadi. Kalau kita jajan di luar, kalau bukan makanan yang kemasan, kalau makanan yang kemasan mungkin kita bisa lihat komposisinya. Tapi kalau kita makan ya jajan di warteg atau di luaran gitu atau restoran, kita nggak pernah tahu apa sih yang dimasukkan ke dalamnya supaya rasanya begitu enaknya. Sementara kalau kita makan di rumah, kita benar-benar menakar dan kita jadi tahu, oh aku kebanyakan kasih garam, aku kebanyakan kasih minyak. Gitu. Yang ketiga, ini adalah isu lingkungan. Jadi berdasarkan penelitian terakhir, karena COVID, itu food delivery itu meningkat tajam. Nah, kebayang ya waktu mungkin teman-teman sobat ekologi juga ngerasain waktu lockdown pengennya order food aja nih supaya lebih bahagia gitu ya. Sebenarnya itu nggak salah, cuman kadang-kadang kita nggak berpikir berdampaknya ke lingkungan gitu. Berapa banyak kemasan yang kita timbun karena kita pesan makanan itu. Kalau makan di rumah kan kita bisa meminimalkan ya kemasan-kemasan ini gitu. Nah, sedikit tentang kemasan ini aku mau bahas juga tentang plastik. Itu kebetulan terakhir penelitian aku juga tentang plastik manajemen di worldwide. Gitu. Sebenarnya berapa banyak plastik yang kita produksi? Tahun 1950 itu hanya 2 juta metric tons. Dan plastik adalah disebutkan sebagai salah satu penemuan yang luar biasa, terutama untuk melindungi bahan pangan dan melindungi banyak material. Gitu. Tapi pada 2017, karena penggunaan yang cukup ekstensif, dia sudah mencapai 8,3 miliar metric tons. Dan tahun 2050, karena pertumbuhan populasi manusia diperkirakan akan menjadi 34 miliar metric tons. Nah, balik lagi nih ke kondisi 2017, atau ya kurang lebih sama seperti sekarang. How heavy is 8.3 billion metric tons? Itu setara dengan 160.000 kali Sydney Harbour Bridge, 4 juta kali London Eye, 75 juta kali Dreamliner, dan 1 miliar kali gajah. Kebayang ya, jadi
berapa banyak plastik yang diproduksi. Dan ketika kita order dan ada bahan plastiknya, itu kita juga udah menyumbang ke angka ini loh, dan pertumbuhannya menuju ke sini. Efeknya itu nggak cuman kita mengotori lingkungan, tapi juga ke kekayaan hayati. Gitu. Yang kita tahu bahwa di Indonesia itu pengolahan sampahnya, recycling sistemnya itu belum sampai untuk mengembalikan ke siklus utama atau kembali ke kemasan awal gitu ya, ke misalnya plastik di recycle kembali ke plastik lagi gitu. Kebanyakan itu dibakar dan menjadi bahan energi. Jadi mudah-mudahan melalui pemaparan ini kita bisa lebih aware ketika kita mau menggunakan plastik atau misalnya mau order food itu coba dipikir kembali seberapa sering kita menyumbang sampah ini. Nah, kemudian baik untuk negaraku seperti udah disinggung tadi ya sama Gloria juga, gimana kita harus bangga sama pangan lokal nih. Kenapa sih harus lokal? Sebenarnya aku menyingkatnya ini atau meringkasnya dalam 3 kata kunci, yaitu food security, ketahanan pangan, food identity atau identitas pangan, dan food integrity atau integritas pangan. Nah, food security, ketahanan pangan ini lebih menunjukkan bagaimana kita tergantung sama pangan lokal dan bukan ketergantungan sama negara lain. Kita sering mengeluh nih, aduh, yang lokal tuh lebih mahal daripada yang impor gitu. Tapi sebenarnya itu penyebabnya itu ke diri kita sendiri, dari kita sendiri, karena kita nggak membanggakan apa yang kita punya, akhirnya kita banyak impor, dan kebutuhan kita terpenuhi dari impor, makin lama kita malah bergeser dengan membeli banyak impor, petani kita juga nggak bisa berbuat banyak, karena mereka merasa suplai mereka nggak diserap dengan baik, atau mereka merasa kualitasnya itu jadi nggak dihargai oleh masyarakat Indonesia gitu. Akhirnya kualitas kita jadi di bawah dengan impor, dan yang impor itu semakin banyak, kalau semakin banyak kan harganya semakin murah. Di kedepannya, kalau kita nggak bisa memenuhi kebutuhan itu dari yang kita punya, kita akan sangat ketergantungan, dan mata uang kita pun akan tergantung banget sama supply dari negara lain. Dan kita nggak mau kan kalau ketergantungan itu membuat negara kita semakin terpuruk dari sisi pangan. Padahal kita adalah negara agraris, di mana pertanian itu adalah salah satu kekuatan kita gitu. Yang kedua, food identity. Aku memang belajar di luar dan udah ke beberapa negara gitu ya. Tapi aku tetap merasa bahwa masakan Indonesia itu nggak tergantikan dan benar-benar unik gitu. Bahkan untuk kalangan Southeast Asia aja, makanan kita itu berbeda banget dari negara-negara di Southeast Asia, apalagi di Western. Buat aku nggak terkalahkan lah ya masakan Indonesia itu. Yang beda adalah apa sih, kenapa masakan Perancis itu terkenal di seluruh dunia, tapi masakan Indonesia itu kalau belum nyoba belum bisa ngerasain bahwa masakan Indonesia itu benar-benar enak gitu. Yaitu faktor kebanggaan dari diri kita sendiri gitu. Kalau aku ngelihatnya orang Perancis itu bukan main bangganya sama masakan mereka. Mereka benar-benar bisa arogan sekali dengan bilang kayak masakan gue itu lebih enak dari masakan kalian semua gitu. Tapi kalau kita tahu makanan kita enak, tapi kita beli-beli yang lain yang untuk kita banggain di Instagram itu. Nah, itu yang kadang-kadang harus diubah gitu. Gimana kita bisa mempromosikan apa yang kita punya supaya terkenal di dunia, di kalangan internasional gitu. Nah, yang ketiga ini juga berhubungan sama yang kedua tadi, food integrity. Kita ingat ya waktu itu ada sengketa lah ya. Kebetulan kita kemarin menang lawan Malaysia di Thomas Cup ya, senang juga. Tapi waktu itu aku juga keinget ada kita sengketa siapa sih pemilik tempe gitu. Dulu sih kita biasa-biasa aja ya, kayak misalnya tempe, makan tempe gitu. Tapi begitu diklaim sama Malaysia, kita langsung kayak kuar-kuar. Enggak, itu punyanya Indonesia gitu. Jadi ibarat kata ngomongin pacar sama mantan gitu ya. Pada saat udah jadi mantan, baru udah mau mendekati direbut orang, baru kita kuar-kuar atau baru kita sayang-sayang gitu. Jadi jangan sampai lah ya kalau pangan kita itu diambil negara lain karena kita nggak cukup menyayanginya atau membanggakannya.
Nah, yang keempat nih, baik untuk Bumiko, ada juga tambahan, itu bagaimana kita coba untuk makan banyak dari sisi nabati. Gitu. Nah, kenapa sih nabati? Kenapa aku angkat di sini? Pertama, ada isu global warming. Nah, isu global warming ini udah sering banget kita dengar, dan kita rasain juga ya dari bencana yang ada. Gitu. Udah sering banget cuaca ekstrim, nggak cuma di Indonesia, tapi juga di belahan dunia, di berbagai belahan dunia. Dan kalau ngikutin beritanya, sustainability issue ini udah jadi topik nomor 1 untuk konferensi-konferensi internasional. Jadi itu udah sebegitu bahayanya, dan bisa jadi generasi berikutnya itu akan merasakan dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita rasakan sekarang. Nah, kalau dari sisi pangan, tentunya ada berbagai aspek yang menyebabkan itu. Tapi kalau dari sisi pangan, aku mau highlight di sini. Jadi sumber pangan kita itu ada dari hewani dan nabati. Nah, dari hewani, per kilogram sapi yang kita makan itu ternyata menyumbangkan 26,61 kilogram karbon dioksida emisi karbon dioksida ke atmosfer. Nah, itu kenapa bisa sebanyak itu padahal cuma 1 kilogram? Itu karena dia pemeliharaan sapi itu butuh banyak energi, kemudian juga sapi itu mengeluarkan kotoran yang menghasilkan gas metan yang akhirnya menjadi emisi CO2 juga di atmosfer. Jadi sebegitu besarnya per kilogram sapi yang kita makan. Yang kedua ada domba, kemudian babi, kemudian di sini ada protein atau daging putih, ayam dan ikan yang cukup rendah emisinya, kemudian ada juga telur. Di sini plant based jauh lebih rendah, terutama kalau dibandingkan sama 2 ini, sapi dan domba. Kadang-kadang pola pikir atau dulu kita sering dibilang, aduh kalau nggak makan daging nanti nggak bisa tinggi, aduh kalau nggak makan daging nanti nggak bisa pinter, dan sebagainya. Padahal tuh sebenarnya kalau kita mau lihat, kandungan protein yang biasa disebut penyumbang pertumbuhan dan penyumbang, bukan kepintaran ya, pembaharuan sel di dalam tubuh kita itu disumbang oleh zat gizi protein. Nah, pada saat kita lihat ternyata animal based protein itu bisa diimbangi atau disubstitusi oleh plant based juga loh. Itu kandungannya nggak kalah tinggi gitu kalau dibandingkan dengan animal based. Misalnya kita punya di sini kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian juga ada tempe, tahu yang udah kita sering banget makan. Kemudian juga ada chickpeas, lentils, bayam, juga brokoli, sayur-sayuran hijau seperti itu. Jadi ini bisa banget menjadi protein base dari bahan nabati. Nah, apa sih keunggulan protein nabati? Nah, protein nabati itu non-kolesterol, lemaknya kebanyakan tidak jenuh, kemudian tinggi serat, tinggi antioksidan, dan tinggi mineral dan vitamin. Ini berkebalikan dengan yang hewani, yang mana tinggi kolesterol, tinggi lemak jenuh, rendah serat, rendah antioksidan, walaupun dia tinggi mineral, tapi dia biasanya lebih rendah dari sisi vitamin. Oke, itu dulu dari segmen kedua. Nanti kita bahas bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan pangan masa kini dan berkontribusi untuk diri sendiri, negara, dan bumi di segmen ketiga. Aku kembalikan ke Gloria. Baik, terima kasih Kak Siska. Oke, terima kasih Kak Siska atas pemaparannya, keren banget dan tentunya relate banget dengan konflik yang ada sekarang ya tentang sustainability ini. Aku setuju banget. Sekarang sih banyak emang ya yang go plant based karena ya kegiatan yang berhubungan dengan hewan itu meninggalkan banyak jejak karbon dan tentunya juga dari pola pikir kita sih, penanaman pemikiran kita, entah itu cinta terhadap local food ataupun juga terhadap ya tumbuhan tadi yang kayak tadi dikasih contoh oleh Kak Siska adalah kebanyakan kalau kita makan daging akan manfaatnya misalnya untuk tinggi dan lain sebagainya, padahal bisa kok disubstitusikan oleh plant based, kurang lebih begitu. Nah, supaya kita makin semangat lagi,
aku mau kasih games lagi nih, yang tentunya akan dipandu oleh Kak Vena, dan tentunya ada hadiah yang menarik. Halo, Kak Vena dan Kak Dita. Halo. Halo. Silakan dimulai gamenya, Kak. Oke. Jadi tegang ya. Oke. Nah, gimana nih tadi Kak Vena pemaparan materinya udah 2 materi nih. Aku setuju sih yang tadi. Apa sih, kita tuh sekarang udah banyak plant based banget ya Kak, soalnya emang emisi karbon ini bahaya banget buat lingkungan. Nah, kalau misalnya tadi Sobat Ekologi udah memperhatikan materi Kasiska dengan baik, kayaknya kita mau masuk ke quiz time ya Kak. Iya. Nah, tapi sebelumnya nih, coba yuk teman-teman, tadi kita review lagi nih, kira-kira ingat-ingat lagi nih tadi materinya apa aja sih yang dipaparin, biar bisa menjawab nih pertanyaannya. Nah, gimana Sobat Ekologi semua sudah siap nih? Kita mau langsung masuk aja kali ya Kak? Iya, langsung aja kayaknya. Nah, kita masih mau menggunakan fitur room chat. Jadi nanti kalian tetap menggunakan room chat untuk menjawab ya. Oke, mungkin kita langsung ke soal pertama nih Kak Vena. Boleh dibacain Kak soalnya. Manakah yang buka 3 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia nih? Tadi kan udah dilihat tuh ya, slide-nya tadi ada peringkat-peringkat. Kira-kira apa aja? Masih ingat nggak sih 3 penyakit itu apa aja gitu? Nah, boleh mungkin dikasih lihat nih pilihan jawabannya apa aja ya. Nah, di sini ada A, stroke, B, TBC, C, HIV, dan D, sakit hati. Kira-kira apa nih Kak Vena jawabannya? Apa ya Kak? Atau Kak Vena mungkin sakit hati? Sampai mengakibatkan kematian kayaknya enggak ya Kak. Jangan sampai deh. Oke, boleh nih teman-teman semua Sobat Ekologi silahkan menuliskan jawabannya di kolom chat. Oke, mungkin kolom chatnya boleh kita tutup ya. Oke, kita review jawabannya. Kira-kira jawabannya apa nih? Oke, nah jawabannya adalah sakit hati Kak Vena. Kira-kira siapa nih yang paling benar dan tepat nih? Coba kita lihat dulu. Paling atas ada Sintata. Sintata Kak. Oke, selamat kepada Sintata. Kita langsung lanjut ke soal keduanya ya Kak. Oke. Boleh dibacain Kak? Oke. Mungkin soal keduanya nih, teman-teman siapkan jawabannya ya nih. Pertanyaannya adalah gula, garam, dan lemak akan menjadi sumber penyakit ketika dikonsumsi secara berlebihan. Wah, berapa kasih kira-kira batasan konsumsi gula, garam, lemak itu dalam sehari? Wah, ini tuh agak tricky ya Kak, karena kita ngapalin angka-angka tadi. Kira-kira dengan selewat itu apakah Sobat Ekologi bisa ingat batasan untuk gula, garam, dan lemak? Tapi nggak usah khawatir karena ada pilihan jawabannya ya Kak. Jadi kalau nggak ingat kayaknya bisa meraba-raba. Siapa tahu beruntung ya. Atau hitung kancing kali ya. Boleh. Oke, pilihan A-nya ada apa aja tuh Kak? Ada yang A itu ada 4 sendok makan gula, 1 sendok makan garam, dan 5 sendok makan minyak. Yang B-nya 4 sendok makan gula, 2 sendok makan garam, dan 5 sendok minyak. Yang C-nya ada 5 sendok makan gula, 1 sendok makan garam, dan 5 sendok makan minyak. Dan yang D-nya ada 5 sendok makan gula, 1 sendok makan garam, dan 4 sendok makan minyak. Nah, kira-kira jawabannya apa nih Kak Vena? Kayaknya udah banyak yang jawab juga ya dari tadi. Kita langsung tutup aja kolom chatnya sebelum kita reveal jawabannya. Oke. Silahkan di-reveal jawabannya. Oke, jawabannya A nih Kak. 4 sendok makan gula, 1 sendok makan garam, dan 5 sendok makan minyak. Oke. Kira-kira siapa nih yang paling kita cepat dan tepat? Ke atas, ada Elizabeth ya. Elizabeth Triasela. Oke, selamat kepada Elizabeth. Kita masih punya soal terakhir. Berarti satu soal lagi ya Kak. Langsung aja kita bacain soalnya. Ada banyak sumber protein mulai dari nabati sampai hewani. Sumber protein apakah yang menjadi penyumbang emisi karbon dioksida terbesar nih? Wah. Tadi udah disinggung-singgung tuh yang pas terakhir sama Kak Siska. Kayaknya kalau Sobat Ekologi mendengarkan dengan baik dan menyimak pasti tahu banget nih. Pastinya dong Kak. Oke, mungkin kita boleh kasih pilihan jawabannya nih.
Nah, di sini ada A domba, B babi, dan C tempe, dan D sapi. Oke. Oke. A, B, C, atau D. Kita open room chat. Oke, silahkan diketikkan jawabannya. Udah banyak banget. Ayo ada lagi. Kita tutup dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, kita tutup. Sekarang kita lihat. Kita reveal jawaban dulu kali ya, Kak. Selalu lupa deh, Kak, kayaknya buat reveal jawaban, pengen cepet-cepet dapat jawaban. Oke, kita reveal jawaban dulu nih. Kira-kira jawabannya apa? Wah, jawabannya ternyata D, sapi. Nah, siapa sih yang paling cepat dan tepat nih, Kak Vena? Kita cari dulu sebentar. Kita lihat yang paling cepat ada Mario ya, Mario. Evelyn. Okay. Oh, Maria Evelyn. Oke, maaf ya, matanya agak-agak nih. Oke. Selamat kepada Maria. Nah, oke. Tadi kita udah ada 3 kuis buat para pemenang. Silahkan untuk mencantumkan kontaknya di kolom chat nanti sesaat sebelum sesi ini berakhir ya. Untuk kuisnya kita sampai di sini dan kami kembalikan ke moderator. Silahkan Kak Gloria. Terima kasih Kak Vena dan Kak Dita, seru banget ya gamesnya dan tentunya antusias banget yang ikut. Dan selamat ya kepada para pemenangnya. Oke, tadi kan terakhir kita membahasnya cukup kompleks tuh. Ada tentang jejak karbon dioksidanya yang akan berdampak kepada gas rumah kaca yang tentunya tidak baik untuk lingkungan kita. Dan yang kedua adalah tadi membahas tentang food lokal, yang tentunya kita harus mulai dari sekarang menanam rasa cinta terhadap food lokal ini karena akan berdampak mulai dari sisi perekonomian kita, membantu petani-petani kecil, dan juga terhadap budaya kita sendiri. Nah, tadi itu kan secara teori. Nah, gimana sih prakteknya? Prakteknya dalam artian gini, bagaimana kita mengolah makanan yang baik dan juga food preparation-nya bagaimana? Ya, silakan kasih slide dijelaskan. Gimana sih baiknya kita mengolah makanan ini dan tentunya terhadap plant-based. Halo Kak Thank you Siska. Gloria. Thank you Gloria. Selamat ya buat pemenang kuis segmen 2 tadi. Antusiasmenya mantap. Nah ini kita lanjut ke sesi 3. Tapi sebelumnya aku mau share dulu untuk yang nabati tadi. Aku sendiri juga bukan vegetarian, jadi jangan membatasi. Kalau untuk tiba-tiba menjadi vegetarian mungkin itu bukan adalah tujuan dari webinar ini, tapi gimana kita memahami bahwa kalau kita setiap kali kita makan daging sebenarnya kita ada dampak tertentu nih buat lingkungan kita, dan setiap kali kita makan protein nabati kita memberi efek positif buat lingkungan. Oke, sekarang masuk ke segmen ketiga. Gimana sih caranya untuk membangun pola makan yang baik untukku, negaraku, dan juga bumiku tadi. Kalau aku ada 3 kata kunci sih. Sebenarnya yang pertama itu pemilihan bahan, yang kedua itu cara masak, yang ketiga itu simpan atau enggak ya. Gitu. Nah, yang perlu disiapin tuh sebenarnya 3 senjata aku sih kayak di sini. Yang pertama itu teflon. Kenapa sih harus teflon? Supaya, maksudnya anti lengket ya, wajan anti lengket, supaya kita bisa meminimalkan penggunaan minyak gitu. Terus yang kedua itu tempat bekal atau kotak bekal. Kemudian yang ketiga itu kulkas. Ini aku mau mengibaratkan sebagai mahasiswa, kan kalau S1 itu 4 tahun ya, jadi mungkin investasi 1 kulkas kecil itu udah cukup banget dan kayak balik modal kalau misalnya sering masak di kosan. Nah, yang balik lagi ke kata kunci tadi, yang pertama itu pemilihan bahan. Gizi itu penting. Selain kandungan gula, garam, lemak yang harus kita batasi itu, kita juga harus memenuhi kebutuhan gizi kita. Ada beberapa sumber, aku bagi jadi 3 segmen sih di sini. Yang pertama itu karbohidrat, itu penting untuk energi kita. Jadi bisa beras, atau nasi, atau umbi-umbian. Nah, aku mau highlight di sini, sebaiknya kita pilih karbohidrat yang kompleks atau yang tinggi serat. Supaya dia itu
konversinya menjadi gula itu lebih lambat, tapi dia memberikan energi banyak untuk kita beraktivitas. Misalnya, kalau bisa memilih beras merah dibandingkan beras putih itu lebih baik. Gitu. Umbi-umbian sebagai substitusi juga penting ya, untuk memvariasikan apa yang kita makan. Kemudian yang kedua itu ada protein, lemak, mineral. Itu aku highlight di sini lagi bahan-bahan nabati, yaitu bisa jadi dari brokoli, kacang hijau, kacang-kacangan, kemudian juga ada kacang jogo di sini, kemudian bayam, sunflower seed, atau juga jamur. Kemudian jangan lupa juga vitamin, serat, dan antioksidan. Jadi sayur dan buah itu penting, dan kalau bisa selain dari estetika tentunya, satu piring itu atau satu menu makanan kita itu kalau bisa variasi warnanya diperbanyak. Kenapa? Karena kandungan antioksidan itu tergantung juga dari warna. Misalnya kalau hijau itu klorofil, kemudian kalau oranye itu beta karoten. Kalau tempe misalnya itu ada flavonoidnya gitu yang buat kita buat bagus untuk kesehatan kita gitu. Jadi pilih yang berwarna dan pilih yang bervariasi juga untuk kita makan sehari-hari. Kemudian tadi pesannya adalah go lokal, go plant-based gitu ya. Jadi lokal untuk menyumbang ketahanan pangan kita, kemudian kalau untuk nabati untuk lingkungan kita. Jadi setiap kali kita makan, cobalah untuk berkontribusi juga untuk kesehatan kita, untuk negara kita, dan juga untuk bumi kita. Nah, cara masak. Tadi balik lagi ya kayak kebutuhan mahasiswa dan ibu rumah tangga dan juga wanita karir. Kita butuh yang cepat, tapi ternyata cepat itu juga sehat loh. Malah lebih sehat. Jadi ini aku bikinkan piramidnya ya. Jadi yang paling utama ini kalau bisa kita makan bahan segar itu paling baik. Karena nggak merusak zat-zat gizinya, terutama vitaminnya dan antioksidan. Kemudian yang kedua tumis. Tumis itu pilihan yang baik gitu. Jadi gunakan minyak yang kecil karena kita sedikit, karena tadi kita pakai teflon atau wajan anti lengket. Tumis itu cara masak yang baik. Kemudian yang ketiga itu kukus. Kemudian terakhir rebus. Kenapa aku urutkan seperti ini? Karena vitamin itu ada yang larut lemak dan ada yang larut air. Jadi pada saat kita misalnya merebus sesuatu, itu vitamin yang larut air itu akan ikut menguap pada saat penguapan itu terjadi. Apalagi kalau rebusannya itu airnya dibuang, itu akan lebih banyak lagi nutrisi yang terbuang. Nah, kalau kita menumis itu kita menggunakan minyak, artinya bahan pangan yang vitamin larut lemak itu akan larut dalam minyak yang kita pakai, tapi si vitamin larut airnya itu tidak akan menguap terlalu banyak kalau dibandingkan dengan rebusan atau kukusan. Nah, balik lagi ke gula, garam, lemak, tolong hindari deep fried cooking. Aku tahu itu rasanya enak, tapi kandungan minyaknya juga sangat tinggi. Gitu ya, ingat GGL. Gula, garam, lemak. Kemudian yang ketiga, kalau buat kita yang masak sekali, aku sih sebenarnya masak sekali itu aku bisa buat beberapa hari, bisa buat seminggu gitu. Memang aku menghabiskan waktu misalnya untuk masaknya, misalnya 1 jam gitu, tapi aku siapkan untuk beberapa hari jadi lebih lowong di hari-hari lainnya. Dan ini mungkin bisa jadi keyword buat teman-teman yang sibuk juga nih. Tapi yang perlu diingat adalah nggak semuanya bisa disimpan atau perlu disimpan. Yang perlu dilihat adalah waktu persiapannya. Kalau aku sih misalnya persiapannya kurang dari 10 menit, misalnya telur goreng, itu kan bisa dimasak on the spot dan sebagainya. Dan juga lihat apakah dia tahan atau enggak. Saya sayur-sayuran itu kan lebih cepat basinya, jadi coba diperkirakan seberapa lama dia bisa bertahan. Jadi jangan kebanyakan masak, karena food waste itu juga menjadi salah satu kontributor penyebab masalah lingkungan atau emisi karbon dioksida tadi.
Nah, ini kata kuncinya untuk simpan adalah porsi, variasi, dan aku mau sih. Jadi jangan bikin sesuatu yang kita pengen bikin aja tapi nggak dimakan, itu nanti malah terbuang gitu. Nah, porsi, ingat porsi kita itu butuhnya seberapa banyak, jangan buat terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit gitu. Kemudian variasi, yang tadi aku bilang warna-warni dan jangan jadi bosan gitu, apalagi kalau misalnya ibu rumah tangga atau career woman yang membuat itu buat keluarganya gitu. Jadi pastikan ada variasi juga di dalam menu-menu itu. Gitu. Kemudian ini aku sharing dari menu yang aku sering buat ya. Jadi mungkin di sini audiens di sini banyak yang lebih jago masakannya. Jadi mohon dimengerti bahwa saya ini student, dan jadi kapasitas untuk masaknya itu lebih terbatas. Walaupun lulusan pangan, sebenarnya lulusan pangan itu bukan koki, lulusan pangan itu lebih ke teknis background-nya. Tapi semoga menu sharing ini bisa jadi inspirasi gitu ya untuk sehari-hari. Nah, yang pertama aku mau coba highlight gimana orang-orang suka membanggakan pangan luar. Tapi sebenarnya apa yang kita punya yang sebenarnya setara, tapi bahkan lebih enak gitu kalau menurut aku. Pertama, salad ala Eropa ya. Kita punya pecel. Pecel itu gampang buatnya, tinggal kukus. Kemudian ada, kalau aku bukan orang yang anti instan karena instan itu kadang-kadang memudahkan. Misalnya aku suka stok bumbu pecel yang balok itu, tinggal dicampur air hangat, kemudian udah jadi bumbu pecel itu. Jadi ini sangat mudah buatnya. Kalau buat yang sibuk bisa coba stok itu juga. Gitu. Ini rasanya ya, kalau kita orang Indonesia bikin ini dan orang luar cobain, mereka langsung jatuh cinta dan pengen coba lagi. Jadi coba yuk banggain pecel kita kalau dibanding salad Eropa gitu ya. Bukan berarti nggak boleh makan ini, tapi ini itu yang kita punya gitu. Terus steak ala Amerika. Kalau aku jujur lebih doyan ini. Tempe tumis pakai kacang panjang. Itu enak banget. Dan kalorinya lebih rendah, efek lingkungannya juga lebih rendah. Jadi cobalah. Sekali-kali mungkin kalau kita lagi kepengen banget bisa beli ini. Tapi bukan karena kita pengen mewesternisasi diri kita, tapi karena lagi kepengen aja gitu. Sebenarnya yang lebih lokal itu lebih mantap buat diri sendiri dan buat lingkungan gitu. Kemudian bibimbap ala Korea lagi hits banget. Bibimbap sebenarnya udah sehat ya dari sisi komponennya, tapi kita bisa bikin lebih lokal. Misal kalau kita sukanya sambal, kenapa harus bikin pakai gochujang misalnya gitu. Kalau aku lebih suka sambal terasi daripada gochujang. Kita bisa bikin ini sambal terasinya, kemudian berbagai jenis sayuran, terus ada telur juga. Nah, ini ada beberapa sih yang sering jadi jalan ninjaku ya. Ini bukan dari foto makanan aku, karena nggak tahu, waktu sebelumnya nggak pernah terpikir mau memberikan webinar ini. Tapi ini aku ambil dari internet, tapi ini menunjukkan apa yang aku biasa makan. Yang pertama, terong balado. Kemudian ada juga tumis jamur. Kemudian ada bayam pakai tempe, karena di sini jarang ada kangkung. Jadi nikmatilah kangkung sebanyak mungkin kalau di Indonesia. Kemudian ini telur dadar pakai tomat biasanya. Ini sayur bening. Ini sayur bening kacang jogo sama tomat. Terus ini sayur bening bayam. Kemudian ini oyong sama telur. Dan kalau misalnya lagi bener-bener pengen masakan lokal sini, ya bisalah digabung sama pasta sedikit terus nambahin brokoli. Jadi ini masakan ala mahasiswa yang punya waktu sedikit untuk masak. Jadi, pasti teman-teman yang lain punya ide yang lebih baik dan mungkin lebih enak, lebih bervariasi. Nah,
Terus pertanyaannya tadi balik lagi ke kebutuhan Instagramable aspek dari makanan kita. Sebenarnya kalau menurut aku sih itu bukan soal apa yang kita makan atau dari mana asalnya, tapi bangga nggak sih aku makannya gitu, atau kita makannya. Ibarat kalau aku merasa kayak pilih baju itu bukan yang orang lain tuh pakai terlihat bagus, belum tentu bagus di kita. Jadi apa yang terlihat bagus di orang lain belum tentu kita pede buat tampilin di Instagram. Nah, tinggal gimana kalau kita balikin ke pola makan atau makanan yang kita makan. Bangga nggak sih kita makan makanan Indonesia gitu? Bangga nggak sih? Kayak misalnya orang Perancis bangga banget sama masakannya. Coba yuk, kita juga bangga sama makanan yang kita makan. Jadi akhirnya bisa kita jadikan sesuatu yang Instagramable. Gitu. Bahkan sekarang hashtag pangan lokal itu udah sangat membahana kemana-mana gitu ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan tren itu dengan malah jadi international food. Gitu. Nah, kemudian kita sampai ke ringkasan nih. Jadi ringkasannya itu untuk kebutuhan zaman sekarang itu adalah bukan hanya murah, enak, banyak, praktis, dan Instagramable, tapi juga sehat, rumahan, dan lokal. Tambahan lagi di Nabati aku masukkannya di sini. Jadi 3 kata kunci tadi, pemilihan bahan yang lokal, yang plant-based atau nabati, dan juga bergizi. Kemudian yang kedua, cara masaknya, jangan lupa bahwa semakin cepat itu semakin sehat. Yang ketiga, simpan atau enggak, coba dilihat dari sisi porsi, variasi, dan juga urgensi. Jadi, baik untukku, negaraku, dan bumiku. Nah, final remarks. Sebenarnya aku mau sharing sedikit dari apa yang aku baca terakhir itu tentang Atomic Habits. Jadi pada saat aku menyampaikan webinar ini, mungkin teman-teman atau sobat ekologi habis dari sini merasa bahwa, oh ya aku bangga sama pangan lokal, aku bangga makan dari plant-based. Tapi sebenarnya kunci untuk menjadikan itu sustainable atau long term itu adalah untuk menjadi, dan bukan hanya untuk melakukannya itu, melakukan pekerjaan itu, tapi untuk menjadi sosok itu. Jadi aku ringkas di sini, kuncinya itu bukan hanya ingin membuat makanan yang sehat untuk sekarang ini, tapi ingin menjadi orang dengan pola hidup sehat dan bangga dengan pangan lokal. Dengan pemikiran itu, mudah-mudahan webinar ini menjadi tahap awal untuk membangun habit kita ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Siska. Sangat berguna ya info-info dan juga ilmunya bagi kita semua nih, dan sangat relate dengan kehidupan kita. Oke, Kak Siska, tadi aku dapat sedikit kesimpulan sih mengenai webinar ini. Berarti mulai dari sekarang kita harus tanamkan nih untuk menjadi orang yang pola hidup sehat dan bangga terhadap pangan lokal. Jadi mulai sekarang teman-teman sobat ekologi, mulai sekarang kita harus tanamkan, kita harus bangga terhadap food lokal kita, dan juga penanaman tentang pola hidup sehat ini. Ya nggak harus menjadi vegan sih, tapi setidaknya kita memperbanyak makan sayur, karena itu juga mengandung banyak antioksidan seperti yang dijelaskan oleh Kak Siska. Nah, kalau dari sisi aku sebagai rohaninya kan tadi Kak Siska membahas nih, kalau kita makan yang nggak sehat akan mengantarkan kita dekat dengan Tuhan ya, jangan sampai ya. Tapi bagaimana kita memilih makanan yang baik dan bergizi supaya itu juga mendekatkan kita kepada Tuhan. Berarti kan di situ kita memilih makanan yang baik, yang bagus untuk diri kita, bumi kita, dan juga negara kita, secara tidak langsung kita akan dekat terhadap Tuhan. Nah, seperti yang kita tahu, setiap kita pengolahan makanan juga sering nih ada juga sisa-sisa makanan limbahnya. Contohnya seperti kita makan jeruk. Kalau jeruk kan kita makan jeruknya, kadang kulit jeruk itu kita buang, padahal itu juga memiliki sejuta manfaat. Oleh karena itu, Keuskupan Bogor sekarang sedang melaksanakan gerakan 1000 ekoenzim. Tapi sebelumnya aku ingin membuka dulu nih teman-teman sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ekologi ada yang ingin bertanya mengenai materi pada hari ini? Silakan, ada yang ingin bertanya? Kita cek dulu ya teman-teman.
Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat. Kami sangat terbuka. Apalagi kan materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita kan. Makanan menjadi nomor 1 primary. Halo, saya bisa tanya? Bisa langsung tanya? Oh ya, bisa, silakan. Oh ya, ya. Silakan kalau ingin ditanyakan. Ya, ya. Ini kan kenyataan realita ya bahwa 95% orang Indonesia kurang makan sayur, tidak suka sayur. Nah, sedangkan dengan HPS ini kan mau mengingatkan kembali betapa pentingnya sayur. Nah, ini tidak mudah karena memang di dalam komisi kami, di dalam seksi ekologi kami, nanti kami juga akan mengembangkan bagaimana menanam organik, sayuran organik, hidroponik. Nah, ini kan satu masalah yang sebetulnya besar di masyarakat kita. Mungkin ada pandangan apa untuk bagaimana sementara niat ada untuk menanam sayuran organik itu, tapi dalam kenyataan sulit. Nah, ini pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, Kak Siska, mungkin kita bisa membahas juga tambahan kalau terkait dengan pertanyaan tadi, tanaman organik. Apakah kalau tumbuhan organik itu vitaminnya lebih banyak atau dengan yang biasa? Secara tidak langsung kan terkadang yang organik itu lebih mahal ya? Atau gimana mungkin solusinya kalau dari pandangan Kak Siska? Jadi kalau terima kasih Bapak Frans ya pertanyaannya. Sebenarnya aku relate banget sih yang dimaksud tadi, niatnya ada, tapi kalau demand-nya nggak ada gimana gitu ya. Jadi nanti malahan menjadi sia-sia gitu apa yang dilakukan. Pertama tentang yang tadi organik. Kalau organik di sini itu ada komunitas yang peduli terhadap non-pesticide. Jadi gimana mereka mempromosikan bahwa pestisida itu berbahaya buat lingkungan dan juga nggak baik buat kesehatan. Dari situ orang-orang mulai aware bahwa oh ya kita makan organik itu lebih sehat karena tidak ada kandungan pestisida yang masuk ke dalam tubuh dan sebagainya. Nah itu bagaimana kalau di Indonesia menurutku adalah yang kuncinya adalah komunikasi dan bagaimana kita men-share informasi ini ke sebanyak mungkin orang melalui sosial media. Mungkin sekarang menjadi media promosi yang sangat efektif dan bisa menggunakan public figure gitu. Jadi artis-artis itu dicoba untuk mempromosikan ini sehingga nanti kebijakannya ini menjadi kebijakan nasional gitu yang mempromosikan bahwa oh ini yang baik untuk kesehatan itu seperti ini dan organik itu kelebihannya seperti ini. Tapi kita juga nggak mematikan yang non-organik, karena pasti banyak juga orang-orang yang tetap butuh makanan yang lebih murah gitulah istilahnya. Tapi tidak mematikan kalangan yang memang komunitas yang peduli bahwa oh aku nggak mau pestisida karena merusak lingkungan dan juga lebih sehat untuk kitanya gitu. Menjawab kurang lebih. Ya, baik. Apa kita menjawab Pak Frans? Ya cukup untuk kali ini dulu. Ya oke. Kalau ingin bertanya lagi silakan ya Pak. Mungkin untuk terkait hal organik, mungkin kalau kan kebanyakan tadi kita ada yang audiens kita anak kos ya, mungkin kenal kali ya dengan aplikasi-aplikasi yang suka mengantar makanan ke rumah kita, misalnya seperti sayur box atau apa. Kalau aku boleh rekomendasi sih, kalau yang untuk khusus organik dan lokal itu ada namanya aplikasinya Kecipir.
Di situ juga dia sayurnya lokal dan juga organik. Selain itu juga mereka menerima misalnya ada sampah plastik atau apa bisa dikirimkan kembali ke mereka akan olah gitu. Jadi sekarang Indonesia udah keren banget dalam pengolahan ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baik, saya cek dulu. Ini ada pertanyaan dari Kak Rina Primayanti. Daging merah sebabkan kanker, apakah itu mitos atau fakta? Silakan Kak Siska menjawab. Pertanyaannya kayak pertanyaan ujian ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau daging merahnya sendiri, maksudnya dagingnya sendiri nggak menyebabkan kanker, tapi zat yang ditambahkan kayak nitrit itu bisa terkonversi menjadi zat karsinogen. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kenapa sih industri daging itu menambahkan nitrit ini? Karena persepsi konsumen adalah semakin merah semakin fresh. Makanya mereka butuh tambahin itu untuk tetap dibeli, untuk dipilih oleh konsumennya. Nah, sebenarnya balik lagi ke edukasi, sebenarnya yang pucat itu bukan berarti dia nggak fresh, tapi bisa jadi itu karena nitritnya rendah. Nah, itu yang sekarang lagi cukup populer di sini. Jadi mereka tuliskan bahwa ini nggak ada nitrit, makanya warnanya pucat gitu. Jadi bukan dagingnya, tapi zat nitritnya yang karsinogen. Nah, kalau kandungan dagingnya yang bisa bikin kesehatan kita jadi menurun itu adalah lemak jenuhnya yang bikin menjadi sumber penyakit degenerative diseases atau bisa memicu itu. Kurang lebih menjawab? Sepertinya menjawab ya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari Kak Yeyeng Atmaja. Mohon pencerahan, apakah ada acuan atau referensi untuk tips konsumsi buah-buahan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi? Lalu terkait cara untuk menghilangkan kandungan, kita sudahi dulu, nanti akan dilanjutkan lagi. Yang tadi, mohon pencerahan atau acuan referensi tips konsumsi buah-buahan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi kita. Silakan, Kak Siska. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau buah-buahan sebenarnya semua buah itu sehat. Jadi tergantung kita lagi mengkombinasikannya seperti apa. Saranku yang pertama, coba variasikan warnanya. Misalnya kita variasi warna makan pisang, terus makan apel, tomat gitu. Jadi ada kandungan vitamin A, kalium gitu yang kita kalium itu dari pisang, vitamin A itu misalnya dari apel, vitamin C misalnya dari jeruk. Jadi kita harus mengkombinasikan buah-buahan itu. Jangan cuma satu aja gitu yang dimakan. Itu pertama, satu kombinasi. Jadi ada buah yang paling baik itu ini gitu, nggak ada. Terus yang kedua itu balik lagi buah-buahan lokal dan belilah pada musimnya. Jadi jangan mencari yang tidak ada, karena yang pada saat musimnya itu kita punya supply berlimpah, kita serap sebanyak-banyak mungkin gitu. Dan itu biasanya kan juga lebih murah, jadi hemat dan juga baik untuk pertanian atau para petani kita. Gitu. Itu sih kalau dari aku untuk buah-buahan. Oke Kak Siska, masih dari penanya yang sama, dia ada tambahan pertanyaan lagi nih Kak. Terkait cara untuk menghilangkan kandungan pestisida pada sayuran, apakah merendam sayuran dengan garam selama 20 menit adalah solusi yang efektif? Mohon pencerahannya. Nah, itu aku sebenarnya baru dengar ya, tapi sebenarnya tergantung pada jenis pestisida yang digunakan. Jadi metode untuk menghilangkan pestisida itu beda-beda. Tapi kalau aku baru pernah dengar yang garam ini, mungkin aku perlu baca lagi tentang ini. Tapi memang ada pestisida yang sulit untuk dihilangkan dari si sayur-sayuran ini. Tapi biasanya
ada batasan tertentu yang digunakan di lapangan sehingga pada saat kita masak itu nggak berpengaruh. Dan kalau misalnya kita masak segar itu biasanya kalau dengan air itu ada sih yang tidak larut air pestisidanya, tapi biasanya cukup nggak terlalu berbahaya karena mereka udah mengikuti batasan yang distandarisasi. Oke, terima kasih Kak Siska. Semoga menjawab ya Kak Yayan atas jawaban dari Kak Siska. Selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Kak Nilihia. Bagaimana tips-tips untuk mengurangi kadar gula? Nah, pas banget nih. Pasti banyak yang suka makan gula kan? Entah itu dari ya instan seperti boba dan lain sebagainya, snack-snack. Oke, nah sebenarnya balik lagi kenapa kita makan gulanya gitu. Biasanya kita merasa butuh gula itu karena kecapean, karena lagi stres atau semacamnya. Itu balik lagi ke psikologis kita. Jadi kalau aku biasanya triknya adalah menggantikan gula dari yang gula sederhana itu ke gula yang lebih kompleks. Misalnya aku coba pilih sumber-sumber yang kayak dari buah-buahan aja gitu. Memang dia bukan gula kompleks, tapi dia gulanya fruktosa. Nah, gula fruktosa itu cenderung ada seratnya juga yang bisa dikombinasikan menjadi lebih lambat untuk penyerapannya untuk meningkatkan kadar gula tinggi. Nah, tipsnya sih mungkin pada saat aku sih belajar dari buku Membangun Habit ya, misalnya kita curve atau kepengen makan gula, coba di change aja perspektifnya. Misalnya pada saat makan gula, malahan setiap makan gula aku harus push up 5 kali. Jadi yang penting gimana kita membakarnya. Atau kalau makan gula banyak, ya coba dibakar. Bukan hukuman karena kita makan gula ya, tapi karena kita memang harus menyeimbangkan pembakarannya dengan itu. Tapi kalau kita bisa ngurangin gulanya, berarti kita bisa punya waktu untuk nggak terlalu banyak harus membakarnya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Kurang lebih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu dari Kak Chandra Hartati, batasan makanan karbohidrat itu berapa? Apakah perlu diupayakan free gluten? Kan sekarang banyak nih makanan-makanan yang promosinya free gluten, apalagi yang lagi diet. Oke. Nah, jadi kalau karbohidrat itu, kita kan kebutuhan yang biasanya dituliskan di komposisi atau yang biasa kita gunakan itu kan 2.000 kalori per hari. Nah, itu setara karbohidratnya itu biasa penyumbang terbesar dari 50-60%. Kira-kira setara dengan 250-300 gram karbohidrat gitu. Tapi tergantung kalian juga makan lemaknya seperti apa dan sumber proteinnya itu kan juga menyumbangkan kalori. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Totalnya adalah 2.000 kalori, kira-kira 300 gram karbohidrat, 250-300 gram. Gitu. Terus kalau untuk gluten free sebenarnya bukan kesehatan. Jadi gimana ya? Kalau menurutku ini adalah mispersepsi dari orang-orang Indonesia. Kalau di sini banyak sekali yang alergi gluten. Jadi mereka akan ada simptom khusus, misalnya jadi bengkak atau apa yang membuat mereka harus gluten free. Tapi sebenarnya kalau kalian tidak gluten free, makan gluten itu tidak masalah. Tidak ada bahayanya atau gluten itu jadi buruk buat kesehatan, nggak ada. Kalau di sini memang gluten free itu untuk orang-orang yang gluten intoleran gitu. Oke, masih dari penanya yang sama, seberapa tinggi sih batasan karbohidrat yang baik dikonsumsi manusia per harinya? Pola makan gluten free, apakah perlu pola makan gluten free untuk memenuhi asupan karbohidrat yang ideal? Kalau tadi kayaknya udah dijawab ya. Apa pertanyaannya itu? Paling karbohidrat yang baik untuk manusia per harinya berapa ya? Silakan. Tadi aku jawab juga di perkiraan 250-300. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Deborah Sitomorang, mohon pencerahan tips dan trik terkait penyimpanan proses makanan dalam kulkas, apa saja makanan yang dapat disimpan
lama dalam kulkas, khusus anak kosan nih. Oke. Kalau udah anak kosan, aku banget nih ya. Jadi kalau aku biasanya yang ditumis itu lebih tahan sih. Kayak aku kan tadi aku bilang aku bukan vegetarian, biasa aku suka banget makan lobak. Jadi aku mau tumis lobak sama ayam, aku bisa bikin banyak, bisa buat seminggu gitu, 3 Tupperware. Terus aku angetin pakai microwave, terus tambahin nasi gitu. Atau bisa juga dioseng di teflonnya. Itu yang biasa aku makan. Kemudian yang kedua, yang tumis sih sebenarnya lebih tahan ya. Tapi kalau bisa jangan sayuran hijau. Sayuran hijau tuh biasanya dia lebih cepat menghitam dan kandungan klorofilnya itu bisa berkurang. Nah, terlebih lagi dia itu kan banyak kandungan vitamin larut air, sehingga kalau misalnya kita taruh lama-lama dia cepat sekali hilang. Gitu. Apalagi ya lebih baik yang fresh gitu. Terus biasanya aku juga bikin nasi. Nasi aku lebih suka simpen lama. Jadi nasi aku sekali bikin, terus taruh di Tupperware atau di tempat bekal itu, terus masuk ke dalam lemari es. Bisa tahan 1,5 minggu atau lebih gitu. Oh gitu ya, bisa tahan 1,5 minggu. Oke. Banget. Jadi nasi adalah senjata. Gitu. Oke. Semoga terjawab ya, Kak Deborah ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kamaria Ning Setia. Apa makanan pengganti karbohidrat untuk penderita obesitas? Oke. Jadi kalau tergantung nih, kalau kamu bisa, jadi kalau temanku memilih untuk carbohydrate free diet. Jadi dia nggak makan karbo, tapi banyakin kayak proteinnya. Tapi kalau kamu memang pecinta karbohidrat, aku termasuk suka karbohidrat gitu ya. Jadi yang bisa diakalin adalah bagaimana makan karbohidrat kompleks. Misalnya mengganti nasi putih jadi nasi merah. Terus kalau bisa misalnya kamu pengen karbo yang sederhana kayak nasi putih tadi itu, bisa tambahin biji-bijian yang banyak supaya itu menjadi cukup mengenyangkan sehingga kamu nggak terlalu butuh yang karbohidrat sederhana kayak nasi tadi itu. Kuncinya adalah coba cari yang karbohidrat kompleks. Yang tadi yang beras merah, banyak seratnya, terus banyakin sayurnya. Jadi walaupun kamu makan karbohidrat, ada serat yang membantu pencernaan si karbohidrat. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Maria Evelyn nih. Kalau tadi kan cara efektif untuk mengurangi pestisida kan tadi yang ditanyakan lewat garam kan. Kalau sekarang kalau cuka apel efektif nggak sih Kak Siska untuk mengurangi pestisida? Jujur aja aku belum pernah baca tentang cara efektif atau tips and trick untuk membersihkan pestisida. Ini aku nggak tahu nih Maria Evelyn, apakah memberikan masukan atau menanyakan. Mungkin kalau ini masukan mungkin bisa berguna untuk yang lain, tapi kalau menanyakan aku mungkin perlu belajar lagi untuk yang pestisida ini gitu. Oke, selanjutnya apakah konsumsi buah-buahan dengan kadar gula tinggi, misalnya seperti mangga, semangka, apakah tidak baik untuk kadar gula darah? Dia kan kandungan gulanya tadi aku udah bilang fruktosa dan glukosa, jadi memang dia gula sederhana. Jadi kalau untuk penderita diabetes, memang kadar gula tinggi di buah pun bisa berbahaya karena dia bisa meningkatkan kadar gula darah secara cepat. Jadi kalau bisa dibatasin atau kayak tadi aku bilang dikombinasikan dengan buah-buahan lain yang tinggi serat, itu jauh lebih baik. Misalnya ya, kalau aku coba beri contoh, misalnya melon dan semangka itu dia tinggi kadar air. Jadi kalau secara gulanya, kalau dibanding mangga tadi itu lebih rendah dan bisa menetralisir lah intinya, istilahnya untuk itu.
Berarti lebih cari buah-buahan yang lebih banyak kandungan airnya ya, kalau sering-sering browsing nih. Iya. Oke, selanjutnya masih dari penanya yang sama. Betul nggak sih kalau makanan jadi disimpan di freezer sangat dianjurkan karena tidak mengubah rasanya? Ya, betul. Jadi aku salah satu yang begitu, misalnya aku bikin makaroni jamur misalnya, itu kan bikinnya satu loyang. Kalau makannya sendiri itu kan lama ya dan bisa rusak kalau aku taruh di kulkas. Makanya aku bagi dua, biasanya misalnya satu loyang aku bagi dua, setengah loyang aku masukin ke kulkas, setengah lagi aku masukin ke freezer. Dan kalau udah dari freezer itu di towingnya dimasukin oven tuh enak banget. Jadi dia udah nyerap bumbu-bumbunya dan dia lebih kayak crispy gitu kalau dimakan langsung dari oven. Jadi kalau jadi mengubah tekstur sedikit ya Kak ya. Cuman dia kalau misalnya ditaruh di misalnya ya kalau bikin tumisan dari freezer ke towing di kulkas dia akan jadi lebih lembek. Jadi tergantung banget masakan yang kamu buat apa. Coba dilihat, dikondisikan lah mana yang nggak bisa dimasukin freezer, mana yang bisa. Misalnya aku ya tumis lobak, misalnya ada satu yang dimasukin freezer, itu harus begitu keluar dari freezer itu kalau bisa dalam 2 hari itu dihabiskan, karena kalau nggak dia semakin berair gitu, karena dia prosesnya itu berbeda, nggak seimbang antara pada saat kita masukin ke freezer dan kan membeku pada saat dia mencair kembali itu nggak sama rate-nya gitu, jadi beda-beda. Oke, baik, semoga menjawab ya. Ini untuk Satu saran lagi boleh nggak? Kalau misalnya dipotong. nggak apa-apa. Kalau misalnya ada wrap, misalnya kamu biasa makan wrap gitu ya, wrap itu juga gampang banget buatnya, tinggal di wrap terus masukin berbagai macam bahan terus kayak tinggal masukin oven. Nah, si wrap ini kalau masuk freezer, dikeluarin terus masukin ke oven itu, wah crispy-nya enak banget sih. Jadi itu saran buat teman-teman juga. Oke, ada satu pertanyaan terakhir nih Kak, dari Koni Endang. Saya diabetes selama 5 bulan. Saya tidak makan karbohidrat lagi, tetapi protein, seperti ikan, daging, dan ayam. Telur, jus, alpukat, dan jamur. Apakah pola makan tanpa karbohidrat tersebut baik untuk tubuh? Silakan Kak Siska. Oke, jadi balik lagi ya tadi ada berbagai pilihan untuk diet. Kalau misalnya diabetes memang disarankan tidak makan karbohidrat, apalagi karbohidrat sederhana karena kadar gula darahnya akan cepat naik. Nah, balik lagi ke yang terus itu yang pertama, secara kebutuhan karbohidrat. Yang kedua adalah atau restriksi makan karbohidrat. Yang kedua adalah kebutuhan kalori. Nah, kalori ini yang tadi aku bilang bisa dipenuhi dari karbohidrat, protein, maupun lemak. Ketika protein dan lemaknya bisa memenuhi kebutuhan harian kita, misalnya 2000 kalori tadi, berarti itu nggak apa-apa banget nggak makan karbohidrat sama sekali. Jadi, bagaimana kita memenuhi kebutuhan kalorinya dan bukan oh karbohidrat harus segini, lemak harus segini, protein enggak. Yang penting adalah kalorinya terpenuhi, secara kebutuhan gizi pun terpenuhi. Gitu. Oke, terima kasih Kak Siska atas jawabannya. Nah, teman-teman, kita sudahi dulu sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bertanya. Dan aku mau menginfokan bahwa 3 bulan terakhir ini, Keuskupan Bogor tentunya di Komisi Ekologi telah mengupayakan campaign yaitu 1000 ekoenzim. Ekoenzim itu pengolahan limbah dari sayuran ataupun buah-buahan. Kan biasanya kalau kita masak nih, sayuran kan ada kulit-kulitnya kayak wortel ataupun misalnya kayak buah jeruk, kulit jeruknya kan suka dibuang. Nah, ternyata bisa loh diolah dan banyak manfaatnya. Salah satunya itu bisa cuci baju, cuci piring, dan lain sebagainya. Dan tentunya Komisi Ekologi tidak bekerja sendiri, dibantu juga dengan beberapa kategori, salah satunya adalah dari WKRI, dari KKI, Majelis Pelajar Katolik, dan juga dari Kerasulan Keluarga. Nah, berikut video cuplikan tentang ekoenzim. Silakan.
bersama mama dan papa, mengolah sampah menjadi berguna. Sampah buah ada, sampah sayur ada, mudah membuatnya, ekoenzim namanya. Kesehatan, untuk kebersihan, untuk penghijauan cinta lingkungan. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah hasil fermentasi dari limbah dapur organik, seperti kulit buah dan sayuran, gula atau molase, dan air. Limbah dapur yang berakhir di TPA akan mengeluarkan gas metana yang kemudian akan mempengaruhi panas bumi. Ayo ikut kami membuat ekoenzim. Ayo. Di sini kami mempunyai wadah dengan ukuran 4 liter. Kami akan menuangkan air dengan ukuran 2,4 liter. Kami juga mempunyai gula aren atau molase dengan ukuran 0,24. Akan kami masukkan. Kemudian diaduk sampai rata. Setelah gulanya rata, kita memasukkan bahan organik sebanyak 0,72. Kemudian diaduk bahan organiknya sampai larut semua, sampai tenggelam di dalam air dan molasenya. Yang terakhir kita tutup wadahnya dengan tutupan yang rapat supaya udara tidak ada yang masuk ke dalam bahan yang sudah kita kerjakan. Manfaat ekoenzim sangatlah banyak. Salah satunya bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Antara lain, bisa digunakan untuk mengepel lantai, mencuci piring, menyikat gigi. Selain itu, juga bisa digunakan untuk pupuk kompos. Bila Bapak, Ibu, atau rekan yang lainnya mengalami luka bakar, bisa diolesi dengan ekoenzim dan bisa mempercepat penyembuhan luka bakar tersebut. Hasil ekoenzim yang sudah kita buatkan hari ini akan kita panen pada tanggal 3 bulan 1 tahun 2022. Sekian dari kami. Sayangi bumi, sayangi diri. Salam ekoenzim. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman Sobat Ekologi yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton webinar pada hari ini, dan juga aku terima kasih kepada Kak Siska yang mau meluangkan waktunya, harus bangun pagi-pagi untuk memberikan informasi kepada kita semua. Sangat terima kasih sekali, dan saya juga mohon undur diri dan saya minta maaf bila ada kata salah dalam penyampaian saya. Saya berikan kembali kepada Kak Vena dan juga Kak Dita. Oke, kalau saya usul. Gimana tadi Kak materinya? Buat aku sih materinya insightful banget ya, banyak pelajaran baru yang bisa aku ambil dari sini dan banyak hal yang pengen aku praktekin nanti ke depannya. Wah, pasti cocok banget dong buat Kak Vena apa yang ngekos nih. Iya.
nggak terasa ya, Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Ekologi, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita menutup acara, saya mau mengingatkan sekali lagi untuk para pemenang games tadi, silahkan mengetikkan namanya dan juga kontak yang bisa dihubungi di room chat supaya bisa dikontak lebih lanjut oleh panitia, seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita menutup rangkaian ini dengan doa, kita mau berfoto bersama dulu. Silahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya, Sobat Ekologi. Kita mau berfoto bersama. Kita tunggu sampai semuanya on cam kali ya, Vena betul. Ya. Di sini ada 3 slide. Jadi nanti saat berfoto mohon gayanya ditahan sedikit lebih lama. Siapa tahu Bapak Ibu ada di slide 2 atau 3 seperti itu. Sudah semua on cam? Sudah semua on cam. Oke, mungkin bisa kita foto ya. Iya. Boleh diaba-aba Kak Dita? Boleh, silakan di slide untuk panitia di slide pertama boleh difoto dulu. Yuk semuanya. Kita foto bersama dulu. Tahan. Oke. Oke, mungkin slide kedua. Oke, dan sekarang satu slide lagi nih. Oke. Terus sekarang kita mau ngapain Kak? Kita udah foto-foto, udah bagi-bagi hadiah juga. Sekarang kita mau menutup rangkaian kegiatan hari ini dan kami mau mengucapkan terima kasih dulu nih kepada seluruh sobat ekologi yang sudah mengikuti kegiatan webinar dari awal hingga akhir, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami dari tim panitia. Nah, sekarang kita mau menutup kegiatannya nih Kak, tapi kayaknya tadi kita sudah dibuka doa, berarti kita tidak afdol dong Kak kalau kita tidak menutupnya dengan doa kembali. Pasti. Oke. Oleh karena itu maka kita mau berdoa dulu nih. Berdoa kita mau dipimpin oleh Frater Diakon Mario ya. Pada Frater Diakon Mario kami persilahkan untuk menutup doa. Baik saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita mengikuti webinar ini dengan sangat baik, marilah kita juga menutupnya dengan doa bersama. Oleh karena itu marilah kita berdoa, kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur, kembali kami berterima kasih kepadamu atas segala anugerah dan rahmat kebaikan-Mu yang boleh menyertai kami sepanjang kami mengikuti webinar Hari Pangan Sedunia ini. Ya Tuhan, semoga bekal-bekal yang sangat bermanfaat untuk kami ini, kami dapat aplikasikannya dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih, kami juga mohon penyertaan-Mu, juga mohon berkat-Mu untuk mereka semua yang telah menyiapkan rangkaian acara ini dengan baik, baik itu dari panitia, dari Komisi Ekologi itu sendiri, dan juga kepada para pembicara yang juga telah berkenan menyampaikan materinya untuk kami, kepada para MC dan juga kepada tim Komsos yang telah menyediakan sarana ini sehingga kami pun dapat bersukacita dalam webinar ini. Ya Tuhan, selanjutnya kami hendak melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, menyertai kami dalam sepanjang perjalanan hidup kami, hidup sehari-hari kami, sehingga apa yang boleh kami lakukan sekiranya sesuai dengan apa yang memang Engkau kehendaki. Ini semua kami mohon dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Frater Diakon Mario. Kalau seperti itu, saya Vena dan saya Dita. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Dadah. Dadah.
Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja mengucap ulang nan indah pernah. Tanah airku Indonesia, tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang